Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke guys, di video kali ini saya ingin menunjukkan guys, ini ada informasi dari YouTube teman-teman. Ini benar-benar panutan banget kalau menurut saya ya. Uh, untuk mencari subscriber secara cepat, ini udah aku rasain sendiri guys. Mencari subscriber dengan cara ini cepat banget gitu guys. Subscriber yang bermunculan gitu kan, setiap hari bisa masuk banyak subscriber yang hadir ataupun yang bergabung ke dalam channel YouTube kita gitu teman-teman. Caranya bagaimana? Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel YouTube Keluarga Kecil Aira ini ya teman-teman ya. Karena di channel ini saya akan selalu memberikan beberapa tutorial dan tips dan trik ketika kita menjadi seorang YouTuber pemula tentunya. Karena harus ada banyak banget yang harus kita dapatkan teman-teman ketika kita menjadi seorang YouTuber pemula dan ingin berjuang di YouTube, apalagi yang belum dimonetisasi. Itu sangat penting banget ilmu-ilmu yang harus kita cari teman-teman. Dan di video kali ini ingin memberikan ilmu untuk mencari subscriber secara cepat teman-teman. Nah ini udah aku rasain sendiri mencari subscriber dengan cepat. Dengan cara apa teman-teman? Kemarin aku dapat notifikasi ya dari YouTube Studio. Kita lihat aja di sini notifikasinya kayak gini guys. Tuh ya, aku mendapatkan notifikasi seperti ini. Live streaming vertikal. Nah, live streaming vertikal itu kayak gimana maksudnya? Nanti akan jelaskannya. Di sini notifnya live streaming vertikal. Cobalah live streaming vertikal untuk menjangkau penonton baru. Karena untuk menjangkau penonton baru. Gini guys, yang dimaksud notif dari YouTube ini, kita itu sangat disarankan kembali harus ketika kita sedang membutuhkan subscriber, ketika sedang membutuhkan jangkauan penonton gitu ya. Nah, notif yang kayak gini, informasi dari YouTube ini penting banget dan ini recommended banget guys. Sudah aku alami dan akhirnya ternyata iya rame ternyata gitu guys. Nah, dengan ramenya penonton ya ketika kita live streaming itu ketika mereka menyukai dengan progres-progres yang saya sampaikan gitu, mereka suka dan akhirnya banyak yang subscribe ke aku. Jadi intinya di sistem ini aku mendapat notifikasi ini adalah sistem pengembangan juga guys, pengembangan untuk mencapai subscriber secara cepat gitu teman-teman. Karena apa ya, pengembangannya itu cepat gitu. Nah, bagaimana cara live streamingnya? Di sini menjelaskan live streaming vertikal. Nah, seperti yang saya buatkan video yang udah ini gitu ya. Sebelumnya ada gitu. Ketika untuk mencari subscriber, usahakan menggunakan live streaming. Nah, live streamingnya seperti saya jelaskan menggunakan live streaming vertikal ya teman-teman, bukan horizontal kayak contoh semacam gini. Kalian pakai HP aja, pakai HP, kalian live streaming kan. Nah, kamera HP YouTube ini kita jangan buat tidur, jangan buat horizontal. Kita buatkan vertikal berdiri kayak gini, kayak semacam TikTok kayak gitu. Nah, disitulah guys yang akan mendapatkan penonton yang lebih luas lagi gitu. Karena di sistem vertikal tersebut, YouTube akan menjangkau semua dari penjuru gitu guys. Video kalian akan lebih mudah ditonton sama orang gitu dibanding sama yang live streaming ketika HP-nya horizontal atau tidur HP-nya gitu. Kita buatkan berdiri aja. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin-kemarin ada video-video sebelumnya untuk mencari subscriber secara cepat. Ini adalah recommended banget guys. Kalian bisa coba ya ketika kalian bisa coba untuk live streaming secara vertikal teman-teman. Jadi di situ kalian nggak usah, boleh sih kita ubah judulnya ya, ubah judulnya untuk menarik orang. Tapi kalau misalkan nggak diubah juga, kita kan misalkan ketika live streaming itu tulisannya itu bawaan dari sistem YouTube, semacam misalkan channel kalian nih kayak Keluarga Kecil Aira. Nanti di situ akan secara otomatis di judul live streaming Keluarga Kecil Aira sekarang. Nah, di situ itu akan cepat menjangkau guys. Kenapa? Karena kita menggunakan live streaming secara vertikal kameranya berdiri ya HP-nya ya. Nah, jadi itu sistemnya kayak ini guys, kayak kayak di TikTok kayak gitu. Nah, ini adalah poin besar yang kita dapatkan ketika live streaming vertikal itu, kayak jadi video yang kita live streaming tersebut bisa masuk ke dalam video short lah guys. Nah, penonton video short itu lebih banyak dibanding dengan video long gitu. Kalau video short itu kan datangnya penonton dari scroll gitu kan. Nah, ketika mereka scroll nyari short, kemudian live streaming itu akan muncul, live streaming kita akan muncul dan disitulah yang membuat banyak penonton yang masuk ketika kita live streaming dengan cara vertikal tersebut teman-teman. Nah, ini bagus banget guys. Ini sangat recommended banget ya menurut saya, karena saya sering sekali gunakan untuk mencari subscriber itu. Saya menggunakan live streaming dengan secara vertikal. Itu cepat guys. Kalau nggak percaya kalian coba aja 1 hari, 2 hari, 3 hari coba.
ya. Nanti akan ada perubahan, perubahan di channel kalian, terutama di subscriber kalian ya. Nah, kalau subscriber kalian sudah masuk banyak, tentunya di saat kalian buat video setiap hari, nanti subscriber yang masuk itu tentu akan menonton video-video kalian. Nah, di situ juga ini ada poin besarnya, poin bagusnya juga, ketika kita live streaming kameranya berdiri secara vertikal tersebut, subscriber yang masuk itu adalah subscriber yang benar-benar suka sama channel YouTube kita, suka sama penyampaian kita maupun jenis konten kita gitu teman-teman. Mereka akan suka. Jadi kelihatan gitu orang yang subscriber melalui apa namanya live streaming vertikal itu, dia adalah orang-orang yang benar-benar suka dengan channel kita itu di situ ya. Kalian bisa coba loh teman-teman, caranya dengan cara kalian live streaming nih ya, live streaming tapi HP-nya jangan tidur, kalian HP-nya berdiri aja. Nah di situ pasti kalian paling lama ya, paling lama kurang dimulai dari 1 jam deh lah ya. Kalian mulai 1 jam di situ akan bermunculan, karena live streaming vertikal itu sama halnya kayak sistem short gitu ya, kayak video short gitu guys. Jadi banyak penonton yang masuk ketika scroll video. Nah di situ ketika scroll kali video terus menemukan live streaming kalian di situ, dan ketika orang tersebut menonton dan suka dengan karakter kalian, dengan suka penyampaian kalian maupun konten kalian, dia otomatis akan ngikut subscribe gitu guys. Nah itu penting banget ya guys ya. Sekarang saya dapat notif seperti ini tadi 7 jam yang lalu ya di channel aku, di channel musik aku. Nah kita lihat di sini ya guys, informasi dari YouTube-nya nih ya. Mulai live streaming memungkinkan Anda berinteraksi dengan audiens secara real time. Nah, sekarang ya, ini yang pertama, aktifkan live streaming. Untuk melakukan live streaming, Anda tidak boleh memiliki perbatasan live streaming, jadi nggak boleh ada pelanggaran ya teman-teman ya. Yang kedua, pilih cara untuk melakukan streaming. Nah, kalau misalkan menggunakan HP, bagus untuk membuat vlog nih, dan Anda dapat melakukan perubahan dengan cepat dengan ponsel ya, maupun bisa live streaming dengan webcam. Itu dilakukan streaming dengan cepat dari komputer, menggunakan komputer. Buat komputer kalian ada webcam, kalian bisa streaming. Juga encoder di situ juga. Nah, di sini sistem di sini yang paling penting adalah live streaming vertikal. Nah, ini yang saya jelaskan tadi guys ya. Kita lihat live streaming vertikal, Anda berorientasi vertikal lebih tinggi daripada lebar. Jadi kameranya berdiri gitu guys ya. Perangkat ini memasuki pengalaman layar penuh saat menonton. Nah, kita lihat di sini fitur-fiturnya guys ya. Ketika kita live streaming secara vertikal, terus fiturnya dapat ditemukan di feed shot. Nah, di sini guys. Jadi ketika ada seorang yang membuka YouTube Short, nah itu bisa ditemukan melalui video short guys. Ketika orang mencari ya, membuka video short, terus mereka cari video tutorial apa gitu, ataupun tentang konten apa gitu, nanti video kalian ketika live streaming akan muncul di sini, bisa feed live vertikal. Nah di sini akan masuk ke dalam kategori feed live vertikal ya. Kemudian dapat ditemukan di feed shot ya, itu udah oke. Dapat di scroll untuk melihat live streaming lainnya. Terus juga ketika live streaming bisa dilihat waktu scrollnya apa namanya, ketika live streaming kalian itu ketika di scroll itu bisa di scroll gitu ya, intinya kayak gitu. Kita cek lagi ke bawah lagi guys, untuk link yang dapat diklik itu enggak, terus juga midroll enggak juga. Nah yang tadi keuntungan besarnya adalah ketika kita live streaming vertikal gitu kan, kameranya berdiri, itu adalah keuntungannya orang bisa mendeteksi kita atau menemukan kita ketika orang sedang mencari video short gitu guys. Nah disitulah yang akan bisa memanggil penonton ataupun subscriber secara cepat teman-teman. Kalau ini saya selalu menggunakan apa namanya ya, untuk mencari subscriber itu dengan cara live streaming dengan vertikal gitu, kamera berdiri gitu. Meskipun terlihat kalau sebenarnya ya, kalau kamera berdiri itu untuk melihat video itu kayak kurang etis gitu ya, dibanding sama kamera yang horizontal, kamera yang live streaming yang tiduran gitu. Jadi lebih relax gitu. Tapi kalau berdiri kesannya kayak pemula banget gitu ya, kayak orang baru upload video tapi terus kameranya berdiri gitu kan. Tapi itu adalah trik ketika kita mencari subscriber guys. Itu udah benar-benar jitu gitu guys, benar-benar jitu banget. Kalau nggak percaya, channel YouTube saya selalu menggunakan live streaming apa namanya vertikal guys. Nah di situ ini bisa membantu ya, notifikasi YouTube juga udah bisa membantu kita agar cepat mendapatkan penonton dan cepat mendapatkan subscriber ya teman-teman ya. Sebenarnya YouTube udah baik banget ya, banyak banget sistem-sistem terbaru buat kita pemula untuk mengembangkan channel YouTube kita. Jadi tergantung kitanya bagaimana cara mendapatkan penonton, juga mendapatkan subscribernya gitu. Kita harus konsisten tentunya ya, gitu ya guys ya. Ini
silakan kalian coba untuk mencari subscriber, kalian bisa menggunakan live streaming secara vertikal tersebut ya teman-teman. Jadi intinya untuk sukses di dunia YouTube, kalian jangan pernah malas untuk mencari ilmu YouTube, jangan pernah malas berjuang di YouTube dengan cara konsisten upload video setiap hari, terus juga harus apa namanya? Bisa apa ya, semangat gitu, harus bisa semangat ketika penonton sedikit, subscriber nggak naik-naik. Itu hanya pelajaran semata guys, bukan itu adalah kegagalan, bukan ya. Itu bukan kegagalan ketika bisa cuman bisa dapetin subscriber dikit terus juga penonton dikit, itu bukan kegagalan. Itu adalah pelajaran yang kita harus olah lagi. Kita kekurangnya apa nih, konten kita apa nih, kurangnya kita channel YouTube kita itu apa nih. Nah, kalian harus pelajari dari channel-channel YouTube kalian, dan kalian pelajari juga channel-channel orang yang udah rame penontonnya, yang udah rame subscribernya. Ini kontennya jenis apa kok rame banget gitu, ini settingannya gimana kok rame banget gitu. Nah, kalian harus pelajari dari situ ya guys ya. Oke, bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini menggunakan live streaming secara vertikal untuk mencari subscriber secara cepat teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalian coba aja deh, kalian coba. Ketika kalian nih ya, ketika kalian coba, coba nih kata-kata abang, aku sehari live streaming gitu, berdiri gitu kan, kok sepi bang, jangan lihat satu hari, kalian utamakan 1 hari 2 hari, fokuskan sampai 5 hari aja, sampai 5 hari pasti akan ada perbedaan. Setiap hari 1 kali streaming ya, minimal 1 jam, itu nggak apa-apa. Kalian pengen cari subscriber kan, nah nggak apa-apa, berusaha dikit nggak apa-apa ya. Untuk live streaming kalian gunakan 1 jam streaming, nah itu ngapain aja kalian, untuk bandingkan gitu penonton yang masuk itu kayak gimana. Ketika kalian bisa mendapatkan, wah penontonnya bagus, ketika kalian live streaming ngasal aja gitu, nggak apa-apa, ngasal aja kalian untuk cek ya, untuk cek penonton gitu, untuk cek penonton itu banyak nggak yang nonton. Nah, di saat penonton banyak yang masuk, kalian harus bisa nih, harus bisa, wah ini kayaknya penontonnya oke nih, aku coba live streaming ngasal-ngasal aja tapi penontonnya banyak banget gitu. Nah, dan disitulah kalian harus bisa setting kembali, riset kembali pemikiran kalian. Kalian streaming itu mau ngapain gitu, kalian streaming itu buat apa gitu, entah itu kontennya yang bermanfaat ataupun hiburan dan sebagainya gitu. Itu akan lebih cepat lagi guys, akan lebih cepat lagi mencari mendapatkan subscriber gitu guys ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira, karena akan upload video ilmu seputar YouTube setiap harinya. Jangan lupa juga nanti jam 2 siang di channel ini akan selalu mengadakan live streaming ya guys, live streaming untuk memberikan ilmu-ilmu seputar YouTube terbaru buat teman-teman semuanya, agar bisa sukses di YouTube teman-teman ya. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.